Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Duana Rusita Rahmawati di Kupat Apem, Kupas Tuntas Agenda Pemilu. Semoga sahabat Bawaslu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu bersemangat untuk menjalani rutinitas hari ini. Nah, sahabat Bawaslu, seperti yang kita tahu, hasil rapat Komisi 2 DPR dan pemerintah beserta dengan penyelenggara pemilu bahwa pemilihan serentak akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, lalu apa saja hal-hal yang perlu kita cermati? Apa saja yang akan kita persiapkan untuk pemilu serentak 2024? Kita akan bahas hari ini dalam tema Kuda-kuda Pemilu 2024. Nah, di samping saya sekarang sudah ada narasumber yang sudah familiar dengan sahabat Bawaslu di rumah. Beliau adalah Kordif Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Klaten. Yap, betul sekali, Pak Azib Trianto. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sharing-sharing kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Azib. Selamat pagi Mbak Sita, gimana sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Azib bagaimana kabarnya? Tetap sehat, insya Allah. Baik Pak, pemilu serentak 2024 sudah ditetapkan dan sudah di depan mata. Kemarin saya beberapa membaca berita-berita ya Pak ya di lini masa itu bahwa persiapannya itu perlu waktu yang lumayan lama menurut saya Pak, karena ada sumber yang menyebutkan bahwa persiapannya perlu waktu 25 bulan. Itu berarti kurang lebih 2 tahun lebih 1 bulan ya Pak. Itu cukup lama menurut saya. Nah, karena mengingat juga bahwa pemilu serentak ini mungkin akan banyak sekali kerawanan ya Pak. Yang 2019 itu dengan 5 surat suara aja banyak kerawanan atau potensi yang benar-benar mungkin salah satunya yang akan teringat sepanjang masa adalah banyaknya pahlawan dari penyelenggara pemilu yang gugur pada saat hari H pemungutan suara. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut bisa dijelaskan dulu nih Pak, dasar landasan yang kita pakai untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024. Ya, baik Mbak Sita, terima kasih. Sahabat Bawaslu semuanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kupas tuntas agenda pemilu maupun pemilu kada Bawaslu Kabupaten Klaten. Untuk hari ini tadi sudah disampaikan Mbak Sita, kita membahas terkait tentang kuda-kuda menjelang pemilu maupun pemilihan tahun 2024. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya proses pemilu maupun pemilihan di demokrasi di Indonesia ini tentunya didasari yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, Mbak Sita. Di pasal 22E ayat 1 sampai 6 itu bahwa disebutkan pemilihan umum itu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Nah, terkait ini juga di untuk pemilihan tentunya kita sudah paham juga kemarin habis pilkada tahun 2020 yang menjadi landasan adalah undang-undang tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota, yaitu undang-undang 10 tahun 2016. Nah, di undang-undang 10 2016 ini di pasal 201 ayat 8 disebutkan bahwa pemungutan suara nasional secara serentak nasional pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota ini diselenggarakan di bulan November tahun 2024. Ya, ini yang menjadi dasar landasan untuk pemilihan secara serentak besok tahun 2020 ini. Nah, kemarin hasil rapat dengan Komisi 2 DPR RI bahwa disepakati untuk pelaksanaan pemilihan umum rencana akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Sedangkan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak, secara nasional akan diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, ini yang perlu kita siapkan sejak dini,
terkait instrumen-instrumen nanti di pengawasan sendiri maupun nanti terkait nanti pengawasan kita di pemilu tahun 2024 ke depan. Nah, ini yang menjadi dasar hukum selain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang dasar hukum pemilihan kepala daerah. Dan juga tentunya undang-undang yang terbaru kemarin adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 ini tentang perubahan atau penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 terkait ini pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Ini Mbak Sita diantaranya dasar hukum yang perlu kita sampaikan pada sahabat Bawaslu semua supaya tahu bahwa ternyata pemilihan di tahun 2024 ini ada yang mendasari dasar hukumnya yang termaktub di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang 7 2017 maupun di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini Mbak Sita. Kemudian nih Pak, apabila ditinjau dari segi pengawasan, mengingat ini adalah pemilu serentak, gitu. Ada kata serentak itu membuat mungkin animo dari masyarakat itu juga semakin bertambah gitu ya Pak ya, karena serentak itu kan bersamaan dan waktunya yang cukup singkat. Apa strategi Bawaslu untuk pengawasan Pak? Mengingat pemilu 2019 dan pilkada itu mungkin tidak jauh berbeda, tapi ada ciri khas atau kekhususan masing-masing untuk mengawasinya. Ya, Nah itu gimana baik, Pak? Mbak Sita, tentunya di Bawaslu sendiri jauh-jauh hari sudah menyiapkan juga terkait regulasi-regulasi, aturan-aturan atau instrumen-instrumen yang akan dipakai terkait pengawasan di tahun 2024 ke depan. Tentunya hal ini mengaca di pemilu tahun 2019 maupun di pilkada tahun 2020 kemarin, kita jadikan evaluasi untuk menentukan atau instrumen-instrumen atau aturan-aturan regulasi terkait nanti pengawasan di tahun 2024. Siapa tahu mungkin ya Mbak Sita ya, di tahun 2024 ini nanti mungkin pandemi Covid ini kan mungkin siapa tahu masih masih berlangsung gitu. Nah, yang kita harapkan kan sudahlah selesai lah Covid ini. Nah, siapa tahu nanti kalau masih berlangsung kan ini juga perlu instrumen-instrumen pengawasan yang super ketat selain memperhatikan protokol kesehatan dan sebagainya. Ini kan memang kerja Bawaslu dituntut untuk lebih ekstra, lebih hati-hati dan juga lebih intens lagi di dalam pengawasan ke depannya. Selain mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan pengawasan di tahun 2019 maupun pilkada tahun 2020, tentunya kita juga akan membuat atau menyusun indeks kerawanan pemilu atau IKP. Setiap kali kita sudah menyusun ini sebagai ancang-ancang kita, pemetaan kita, mapping kita terkait nanti di lapangan, pengawasan di lapangan terkait mungkin netralitas ASN, kemudian penyelenggara dan sebagainya. Nah, selain IKP ini juga tentunya kita sudah banyak sekali mengembangkan inovasi-inovasi terkait pojok pengawasan maupun terkait pembentukan pengembangan desa anti money politik atau desa pengawasan. Ini sudah di Klaten sudah hampir 10-an ini terbentuk desa pengawasan maupun desa anti money politik uang. Nah, kemudian juga selain kita intens mengembangkan desa pengawasan maupun desa anti money politik uang, tentunya kita juga kemarin sudah terbentuk yaitu Satuan Tugas Kepanduan atau Saka Adiasta Pemilu. Kemarin sudah terbentuk, sudah di SK-kan, kemudian juga MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Klaten terkait edukasi politik kepada masyarakat. Hal ini supaya masyarakat benar-benar memiliki demokrasi ini, memiliki pesta demokrasi, pesta pemilu ini, memiliki kalau sudah menjadi kesadaran bersama, memiliki insya Allah nanti partisipasi meningkat dan juga partisipasi terkait pengawasan partisipatif ini juga akan meningkat. Nah, ini kita menimbulkan awareness atau kesadaran bersama di masyarakat dan di kita semuanya supaya nanti terbentuklah pemilu yang benar-benar berintegritas dan bermartabat ke depannya.
Selain itu juga kita juga mengembangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang inovasi terkait juga selain pojok pengawasan, dan juga kita kemarin melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara tatap muka. Di antaranya yaitu eh, mengumpulkan kepala desa se-Kabupaten Klaten, kemudian juga Toga Thomas, kemudian juga terkait soswatim ini juga mitra kita, yaitu banyak sekali di antaranya media yang ada di Kabupaten Klaten, dan sudah terbentuk juga mitra Bawaslu Kabupaten Klaten dengan para awak media penggiat media sosial maupun para awak media yang ada di Kabupaten Klaten. Mungkin tentunya masih banyak lagi untuk inovasi-inovasi di kita, terutama juga di sosial medianya, Mbak Sita. Kemarin kita juga di dalam bidang humas kita dapat apresiasi penghargaan dari Bawaslu Provinsi terkait humas kita, terkait sosial media kita. Sosial media kita gunakan untuk mensosialisasikan terkait aturan-aturan atau regulasi-regulasi terkait pemilu maupun pemilu kada. Nah, ini diantaranya strategi yang perlu kita kita perlu kembangkan, dan tentunya kalau sudah terbentuk pengawas ad hoc atau penyelenggara pengawas pemilu ad hoc, itu nanti kita juga tentunya akan senantiasa akan berkoordinasi dengan jajaran pengawas kita. Dan perlu diketahui Mbak Sita, ternyata Mbak Sita, pengawas ad hoc ke depan itu hampir kan juga beririsan pengawasan selain pemilu juga pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan juga ternyata kita di Bawaslu, para komisioner Bawaslu di kabupaten kota se-Indonesia ini kan masa jabatannya itu kan berakhir di bulan Agustus tahun 2023. Nah, ini yang kemudian sebelum masa jabatan itu kan sudah terbentuk pengawas ad hoc ya. Paling tidak 8 bulan sebelum pelaksanaan pemilu umum itu dimulai. Nah, kalau kita hitung-hitung kan sekitar kalau ditarik mundur pelaksanaan misalnya 21 Februari, tarik mundur misalnya 8 bulan, itu mungkin sekitar bulan ini ya Juni atau Juli gitu ya. Nah, ini mungkin hal-hal semacam ini juga yang perlu kita antisipasi ke depan supaya nanti tetap walaupun beririsan dengan pemilihan umum maupun pemilihan secara serentak, nanti tidak mengganggu jalannya proses kita di dalam tugas-tugas pengawasan ke depannya. Oke. Tadi saya menyuplik sedikit mengenai netralitas ASN ya Pak ya. Bagaimana nih Pak strateginya Bawaslu khususnya untuk yang netralitas ASN ini? Terkait netralitas ASN sendiri di Bawaslu RI kan sudah juga ada semacam MOU, nota kesepahaman terkait netralitas ASN ini yang sudah juga selama ini sudah didengung-dengungkan terkait netralitas ASN, sudah dideklarasikan bersama dengan KSN. Nah, untuk mengantisipasi terkait netralitas ASN ini tentunya kita secara masif terus mensosialisasikan terkait aturan-aturan atau regulasi terkait netralitas ASN di pemilu maupun di pemilu kada, terkait sanksinya dan sebagainya. Walaupun sebenarnya untuk netralitas ASN ini kan sebenarnya kita di Bawaslu kan semacam pengawasan, soal sanksi dan sebagainya kan nanti dari Komisi Aparatur Sipil Negara sendiri, atau mungkin nanti dari pembina kepegawaian daerah atau P3K-nya di kabupaten masing-masing itu. Sangat berharap sekali ya Pak, karena sangat disayangkan apabila pemilihan serentak 2024 ini masih akan diwarnai dengan misalnya politik uang masih merajalela, itu kan sangat disayangkan. Sedangkan masyarakat itu kan semakin pintar untuk bagaimana memilih calon pemimpinnya yang lebih baik. Nah, apabila melihat kembali ke belakang nih Pak, pemilu 2019 itu kan banyak pahlawan yang gugur, dan saya melihat kepedulian atau mungkin adanya gagasan untuk perhatian bagi pahlawan pemilihan umum ini, tentunya khususnya penyelenggara pemilu banyak yang gugur. Nah, itu apakah mungkin nanti saat ini ada gagasan atau mungkin sedikit perhatian dari pemerintah untuk pahlawan kita yang akan mendatang dalam persiapan pemilu serentak 2024, Pak?
Iya, baik. Terima kasih Mbak Sita. Kemarin di tahun 2019 ya, pemilu tahun 2019 banyak di jajaran kita juga yang gugur dalam menjalankan tugas. Tentunya ini sebagai badan atau sebagai lembaga negara atau sebagai penyelenggara pemilu baik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan di kabupaten kota, kemarin kita juga sudah memberikan semacam tali asih atau santunan bagi keluarga atau ahli waris yang kemarin gugur dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kemarin kita juga sudah memberikan semacam bantuan tali asih. Nah, ke depan supaya nanti tidak terjadi banyak lagi pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang gugur dalam menjalankan tugas. Tentunya nanti ke depan mungkin terkait beban kerja karena ini serentak nanti, ini yang harus kita memberi masukan kepada penyelenggara teknis dalam ini KPU nanti supaya nanti membuat aturan-aturan atau regulasi yang mungkin membuat efisien pemilu maupun pemilihan ke depan itu lebih efisien dan tidak terlalu banyak menyita energi dan pikiran dan sebagainya supaya nanti benar-benar pemilu ke depan ini nanti pemilu yang tidak seperti tahun 2019 kemarin. Nah, tentunya kemarin juga sebenarnya sudah ada screening awal terkait pendaftaran penyelenggara ad hoc itu kan kemarin juga ada surat keterangan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini ke depan kita berharap terutama pada pemangku kepentingan mungkin di atasan kita di Bawaslu RI maupun di pemerintah maupun di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan ini yang di Komisi 2 DPR RI ini mungkin semacam pembahasan terkait ke depan formula pemilu tahun 2024 ini supaya nanti mungkin lebih efektif, efisien dan tidak begitu banyak menyita tenaga, waktu dan mungkin pikiran yang membuat kemarin banyak kelelahan dan sebagainya sehingga menimbulkan banyak yang sakit atau mungkin bahkan gugur di dalam menjalankan tugas ini. Berarti kita berharap semuanya agar aturan pemerintah juga lebih jelas dan lebih memperhatikan. Kemudian nih Pak, kita berjalan ke depan. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bawaslu sedang mengadakan mungkin sedang gencar-gencarnya melakukan soswatif. Nah, mungkin yang paling terdekat nih Pak yang akan dilakukan Bawaslu, kegiatan Bawaslu untuk menunjang pemilihan serentak 2024 ini mungkin bisa di-share kepada teman-teman Ya. Bawaslu Pak. Terima kasih Mbak Sita dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Sampai saat ini Bawaslu masih menggencarkan terkait pengembangan desa anti money politik dan desa pengawasan. Kenapa ini kita fokus di desa anti money politik dan desa pengawasan ini Mbak Sita? Karena ini adalah PR yang terbesar sampai saat ini masih menjadi PR terbesarnya Bawaslu, jajaran Bawaslu, yaitu tentang money politik. Untuk ini kita berikhtiar mengkikis atau menghilangkan praktek anti money politik ini di segala bidang, terutama di pemilihan maupun pemilihan apapun. Nah, terkait konsep kita di dalam soswatif ini atau sosialisasi pengawasan partisipatif ini, sekarang kita kepada masyarakat langsung terjun ke desa-desa memberikan semacam sosialisasi terkait pengawasan partisipatif maupun bahayanya money politik di dalam proses demokrasi ini. Nah, diharapkan nanti mulai dari bawah ini, semoga nanti ke depan kalau dari bawah sudah tidak mau suap, tidak mau dikasih sesuatu materi atau bentuk apapun untuk memilih seseorang dan sebagainya, ini nanti tentunya para peserta itu nanti juga akan berpikir ulang kalau dari bawah sudah sama-sama menolak money politik ini. Walaupun mungkin banyak orang yang menertawakan, menyinyir apa bisa money politik itu diberantas atau mungkin dihilangkan. Ya kita berusaha ikhtiar sedikit demi sedikit mungkin generasi kita yang akan datang mungkin paradigmanya mungkin akan berubah. Sekarang apa yang menjadi program, apa itu yang menjadi visi misi yang akan disampaikan kepada para pemilih itu nanti akan menjadi acuan untuk referensi untuk memilih, bukan wanipiro dan sebagainya. Yang ini hal semacam ini yang mungkin berkembang di masyarakat apapun sekarang itu wanipiro dan sebagainya. Hal ini yang harus kita pangkas, yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit di masyarakat. Nah, tentunya ini kalau kita sudah sosialisasi pada masyarakat bawah terkait pengawasan partisipatif maupun
desa anti money politik ini diharapkan nanti sedikit demi sedikit praktek money politik hilang, dan juga kesadaran masyarakat terkait pengawasan, mungkin berani melapor terjadi ke pelanggaran pemilu maupun pemilihan, berani untuk melapor untuk mewujudkan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 yang lebih berintegritas dan bermartabat ke depannya. Itu Mbak Cita. Berarti kita berharap juga masyarakat lebih aktif gitu ya Pak ya. Berani melapor, berani menolak untuk politik uang, dan juga bisa bekerja sama untuk pemilihan serentak 2024 agar bisa berjalan dengan prosedur, aturan, dan juga berintegritas. Dengan gencar-gencarnya yang seperti itu kegiatan Bawaslu untuk menyongsong pemilihan serentak 2024, membuktikan bahwa Bawaslu memang banyak kegiatan ya Pak ya. Tidak hanya menunggu tahapan saja, tapi kita juga bergerak untuk mengajak masyarakat agar lebih bisa aware lagi dengan apa saja tentang pemilihan itu, dan juga memberikan pendidikan politik tentunya agar masyarakat tuh lebih bisa membuka mata dan juga bisa bekerja sama. Nah, dengan kegiatan yang begitu gencarnya nih Pak, menurut pandangan Bapak nih, bagaimana nanti tingkat partisipasi masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten ini terhadap pemilihan serentak 2024? Ya, yang kita harapkan tentunya selain partisipasi untuk memilih, tentunya yang kita harapkan adalah partisipasi aktif dari masyarakat itu untuk mengawasi jalannya proses demokrasi ini, jalannya proses pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 ke depan. Bagaimana caranya? Ya, caranya diantaranya adalah mari kita sama-sama melakukan ikhtiar edukasi pendidikan politik terhadap saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita, terkait pentingnya pemilu maupun pemilihan ini, dan pentingnya pengawasan pemilu pemilihan ini, paling tidak berani untuk melapor atau menjadi informan awal atau menjadi pemberi informasi awal bagi kita untuk nanti tindak lanjut untuk ditelusuri dan diinvestigasi terkait nanti dugaan pelanggaran yang ada ini. Nah, ini diantaranya harapan kita, selain partisipasi publik meningkat, partisipasi memilih meningkat, tentunya partisipasi untuk mengawasi, untuk mengawal proses demokrasi ini juga meningkat. Dan partisipasi meningkat bukan karena tadi embel-embel iming-iming atau apa dan sebagainya, tapi ini benar-benar awareness atau kesadaran dari masyarakat sendiri akan pentingnya pemilu maupun pemilihan ke depan tahun 2024 ini. Oke. Baik, Pak Ajib, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya kepada sahabat Bawaslu semuanya. Semoga harapan-harapan kita akan terwujud di pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah sharing-sharing kita dengan Pak Ajib. Tentunya dengan tema kuda-kuda pemilihan serentak 2024. Sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang akan harus dilakukan, terutama untuk penyelenggara pemilu, karena harus semangat untuk mengejarkan pendidikan politik. Karena ini untuk menekan agar dugaan pelanggaran ataupun baik money politik maupun administrasi bisa ditekan secara minim di pemilu serentak 2024. Dan juga diharapkan agar partisipasi masyarakat di pemilu serentak nanti akan meningkat dari pemilu maupun pilkada di tahun sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan Kupat Apem pada hari ini. Saya Dwina Rusita Rahmawati pamit undur diri. Stay safe dan stay healthy untuk sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di Kupat Apem selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.